kesempatan malam hari ini tanggal 10 atau masuk malam ke-11 bulan ke-8 tahun 1442 Hijriah, yang artinya sekitar 19 hari atau 20 hari kalau genap 30 hari bulan Sya'ban, kita akan masuk berjumpa dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah pembahasan kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz, kita sampai pada bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu kitabul itq. Kitab al-itq, pembahasan berkaitan dengan memerdekakan budak. Ya, sekalipun kita hidup di zaman tidak ada perbudakan di kebanyakan tempat, walaupun di sebagian tempat masih ada berkaitan dengan masalah perbudakan. Maka kita membahas tentunya untuk mengilmui. Sama seperti kita bahas sebelumnya masalah zakat. Ada zakat peternakan yang dibahas terkait dengan unta, berapa besarnya, berapa jumlahnya baru mencapai nisab, kemudian haulnya dan berapa yang dikeluarkan. Tentunya tidak ada di antara kita di sini yang peternak unta. Tapi siapa tahu nanti dapat calon bini orang Saudi misalnya, ternyata dia punya peternakan unta yang banyak, ya antum akan ikut di situ. Siapa tahu. Kita membahas untuk ilmu tentunya. Sama seperti perbudakan ini. Kita tidak tahu terkait dengan perbudakan, walaupun di saat ini belum ada. La qadarullah misalnya terjadi sesuatu peperangan dan semisalnya yang mengharuskan adanya perbudakan, adanya tawanan perang dan semisalnya, ya kita sudah tahu ilmunya. Yang sebelumnya kita sudah bahas masalah perbudakan ini di Kitabul Jihad. Kita sudah jelaskan terkait dengan perbudakan. Nah, sekarang ini permasalahannya yang kita bahas adalah terkait dengan memerdekakan budak, membebaskan budak. Disebutkan oleh beliau terkait dengan definisi dari al-itq. Al-itqu, kata beliau, bi kasri al-muhmalati izalatul milk. Al-itq dengan mengkasrahkan huruf ain al-muhmalah, artinya yang tidak memiliki anak atau titik. Itu ain. Maknanya adalah izalatul milk, adalah menghilangkan kepemilikan, memutuskan. Qala Al-Azhari mengatakan, wa mushtaqun min qaulihim ataqal faras. Diambil dari kalimat itq, diambil dari kata ataqa. Ataqal faras, kuda telah lepas apabila dia idza sabaq, apabila dia sudah meluncur, lari keluar dari kandangnya atau melewati teman-temannya. Wa ataqal farkh, anak burung terbang, idza tara, apabila dia pergi meninggalkan sarangnya. Diambil dari kata ini. Li'anna ar-raqiq, karena yang namanya budak, yatakhallas bil itqi wa yadhhabu haitsu syaa. Budak itu dia akan bebas dari perbudakan dengan dimerdekakan, sehingga dia bebas untuk kemana saja yang dia kehendaki. Berbeda dengan ketika dia diperbudak, menjadi budak, maka dia tidak bebas. Dia tidak bebas berbuat apa-apa. Dia mau haji harus izin tuannya, mau berjihad harus izin tuannya, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Nah, setelah dia bebas, menjadi orang merdeka, maka dia bebas kemana saja, tidak terikat lagi. Kemudian yang kedua, al-hasu alaihi wa fadluhu, anjuran untuk memerdekakan budak dan keutamaannya. Apa yang diraih
ketika dia memiliki budak lalu dimerdekakan, dibebaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad ayat 11 sampai 13. Ayat 11 sampai 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqtahamal 'aqabah." Maka tidaklah sebaiknya dengan hartanya itu dia mendaki, menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Ya, tidak sebaiknya dengan hartanya itu dia mendaki jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu jalan yang mendaki lagi sukar? Allah mengatakan fakku raqabah. Jalan yang mendaki lagi sukar itu adalah memerdekakan budak atau hamba sahaya. Ini dari ayat Al-Quran. Sedangkan dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman istanqadallahu bikulli 'udwin minhu 'udwan minhu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memerdekakan seorang budak yang muslim, istanqadallahu bikulli 'udwin min. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dengan sebab dia memerdekakan budak itu satu anggota tubuhnya dari anggota-anggota tubuhnya dari api neraka. Setiap dia memerdekakan budak, maka Allah akan membebaskan satu anggota tubuhnya dari apa? Dari neraka. Ini keutamaan yang didapatkan bagi orang yang membebaskan atau memerdekakan budak. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yu'tauna ajrahum marratain." Ada 3 golongan, 3 kelompok manusia yang diberikan pahala dua pahala dari amalannya yang ada. Siapa mereka? Rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi, yaitu seorang dari kalangan ahlu kitab, Yahudi maupun Nasara. Dia beriman kepada nabinya, artinya nabi yang diutus kepada mereka. Wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bih. Kemudian orang itu dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Fa amana bih. Lalu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'ahu wa saddaqa. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya masuk Islam. Wa saddaqa, dan membenarkan apa yang dibawa atau yang menjadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajran. Maka orang ini mendapatkan 2 pahala. Pahala dia mengikuti agamanya dengan benar, dan pahala dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua, wa 'abdun mamlukun, seorang hamba sahaya, adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi. Dia menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak tuannya. Dia menunaikan hak Allah dan juga hak tuannya. Kedua-duanya ditunaikan oleh dia. Falahu ajran. Maka budak ini memiliki 2 pahala. Pahala dia menunaikan hak Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Rasulnya. Kemudian dia juga menunaikan hak-hak tuannya yang menjadi hak atasnya. Kemudian yang kelompok yang ketiga, dan ini menjadi syahid dalam pembahasan kita. Wa rajulun kanat lahu amah, dan seorang memiliki budak perempuan. Dia memiliki budak perempuan. Faghaddaha fa ahsana ghidaaha. Kemudian dia memberi makan. Ya, dia memberi makan, dia menghidupinya dan memperbagus dalam pemberian, ya, memberikan konsumsi makanan kepada budak perempuan tersebut. Summa addabaha fa ahsana ta'dibaha. Kemudian dia mendidiknya.
dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang bagus. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha. Dia mengajarkan tentang Islam, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan sunnah dengan sebaik-baiknya. Tsumma a'taqaha. Kemudian dia merdekakan budak itu, budak wanita tersebut. Fatazawwajaha. Kemudian dia nikahkan. Dia nikahi. Dimerdekakan dia, kemudian dia nikahi. Falahu ajran. Maka bagi dia mendapatkan apa? 2 pahala. Nah, ini keuntungan di dunia, di akhirat ini. Ya, diajarkan, dididik, dimerdekakan, kemudian dinikahi. Ya, dia dinikahi sebagai wanita yang merdeka. Ya, maka orang yang melakukan ini dia mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini hadis sahih. Ini terkait dengan anjuran atau keutamaan bagi orang-orang yang mau memerdekakan budak. Ya, ketika dia memiliki budak atau hamba sahaya. Ya. Kemudian ayyur riqabi afdal. Ya. Budak yang seperti apa yang lebih utama untuk dimerdekakan? Budak yang mana? Disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal?" Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan imanun billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah di atas ilmu. Ya, di sini wajibnya kita menuntut ilmu. Karena seorang tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna kecuali dengan ilmu. Dia tidak tahu bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Makanya banyak orang yang jauh dari beribadah kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka jahil. Karena mereka jahil. Imanun billah, ini amalan yang paling utama. Ya. Termasuk bagian dari iman adalah amal soleh kita, salat, puasa. Ini keimanan. Iman yang nampak, yang zahir. Ya. Ini bagian dari keimanan. Ya. Nah, bagaimana kita akan beriman dengan baik? Bisa beramal dengan baik kalau kita tidak mengilmuinya. Kalau kita tidak mempelajarinya. Kemudian wajihadun fi sabilih. Amalan yang paling utama setelah beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi sebagaimana pembahasan yang telah lewat, jihad yang dimaksudkan adalah jihad yang sesuai dengan aturan syariat kita. Bukan jihad yang serampangan, jihad hanya berlandaskan semangat buta tanpa ilmu. Jihad yang dimaksudkan adalah jihad yang didasari ilmu syar'i. Itu jihad yang dibenarkan. Itu jihad yang memiliki kedudukan yang lebih utama dari sisi amalan yang ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, fa ayyur riqabi afdal? Abu Dzar bertanya, kemudian budak yang seperti apa yang lebih utama untuk dimerdekakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'laha thamanan, yaitu budak yang paling tinggi harganya. Orang yang namanya paling tinggi harganya tiba-tiba dilepaskan, dibebaskan cuma-cuma, itu kan berat. Ya, sama seperti kita misalnya kalau memberi hadiah pada orang, kita beri hadiah sesuatu yang berharga, sulit, berat bagi kita. Tapi disitulah amalan yang paling utama. Amalan yang utama. Makanya Nabi mengatakan, a'laha thamanan, budak yang paling tinggi nilainya, harganya. Itu yang lebih utama untuk dimerdekakan. Artinya mendapatkan keutamaan yang besar bagi yang memerdekakannya. Wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling berharga bagi keluarganya. Paling bernilai bagi keluarganya orang ini. Dia merdekakan, paling dibutuhkan oleh keluarganya. Dimerdekakan, tentunya dia tinggi harganya dan dibutuhkan oleh keluarganya. Kemudian dia mau merdekakan. Ini luar biasa. Maka ini merupakan seutama-utama budak yang dimerdekakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, mata tustahabbul itaqah. Kapan disunahkan, dianjurkan untuk memerdekakan budak?
Ada waktu-waktu. Ya. Sebagaimana amalan-amalan punya waktu. Ya. Seperti puasa ada waktunya. Kita melaksanakan sholat ada waktunya. Ada waktu-waktu utama. Kita berdoa, ya, bermunajat kepada Allah ada waktu-waktunya. Memerdekakan budak pun demikian. Ada waktu-waktu utama. Bukan berarti waktu yang lain tidak boleh. Tapi waktu yang paling utama untuk memerdekakan budak disebutkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil itaqati fil kusuf." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk memerdekakan budak pada saat terjadi gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Walaupun secara bahasa gerhana matahari itu disebut kusuf, sedangkan gerhana bulan itu disebut khusuf. Tapi kalau disebut salah satunya, maka mencakup kedua-duanya. Ya, sama seperti fakir miskin. Kalau disebut fakir ya miskin, kalau disebut miskin ya fakir. Ya, ini kata para ulama, sebagaimana sering kita ulang, kalimat yang jika disebutkan bersamaan maka memiliki makna masing-masing. Tapi kalau disebutkan salah satunya maka mencakup makna yang lain. Ya, kata para ulama, idza ijtama'a iftaraq wa idza iftaraqa ijtama'. Jika dia bersatu, terpisah. Jika dia berpisah, bersatu. Ya. Jika dia bersatu, terpisah. Artinya disebutkan bersamaan fakir miskin. Maka memiliki makna yang terpisah, makna yang berbeda-beda. Jika dia terpisah, disebutkan terpisah, disebut salah satu saja, fakir atau miskin. Maka di sini dia bersatu sisi maknanya. Sama seperti kusuf dan khusuf. Ya. Pakai kaf, kusuf itu matahari. Pakai kha, khusuf itu bulan. Tapi kalau disebutkan salah satu, maka mencakup keduanya. Nah, pada saat itulah waktu paling utama untuk memerdekakan budak. Walaupun waktu-waktu yang lain boleh, tidak jadi masalah. Kemudian yang berikutnya asbabul itq. Sebab-sebab budak itu bisa merdeka atau bisa dimerdekakan. Yahsulul itqu bitabarru'il maliki bihi ibtigha'a wajhillah. Yang pertama, akan bisa menjadi merdeka seorang budak itu apabila pemiliknya memerdekakan dengan berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Artinya murni pemiliknya, tuannya ingin memerdekakan, mencari wajah Allah sebagaimana anjuran dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yahsulu bil mulk. Faman malaka dha rahimin muharramin fahuwa hurrun. Karena kepemilikan, bebas karena kepemilikan. Barang siapa yang memiliki budak yang ada hubungan rahimnya, hubungan nasabnya, maka dengan sendirinya orang itu merdeka. Dengan sendirinya orang itu merdeka. Kapan? Misalkan si A dan si B dia punya hubungan nasab. Si A ini muslim. Dia muslim, berperang. Dia ketika berperang bisa menawan, ada tawanan dari kalangan musuh. Ternyata si B tawanannya, dia dapat bagian ketika dibagi harta ghanimah misalnya, dibagi, maka si B ini diberikan kepada si A yang merupakan apa? Saudaranya atau hubungan rahim di sini. Maka ketika si B ini masuk Islam dengan sendirinya, si B ini menjadi apa? Merdeka. Ya. Merdekanya karena apa? Karena kepemilikan dari sisi nasab. Dia ini sebagai ada hubungan rahim. Jelas maksudnya sini? Baik. Ana enggak tahu jelasin yang lebih dari ini. Ya. Berdasarkan hadis dari Samurah Ibni Jundub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi berkata, "Man malaka dha rahimin muharramin fahuwa hurrun." Barang siapa yang memiliki, artinya dia perbudak, dia mendapatkan bagian dari tawanannya, pembagiannya adalah dia ada hubungan rahimnya, hubungan nasab, fahuwa hurrun, maka dengan sendirinya apa yang dimilikinya tadi menjadi merdeka.
Berdasarkan hadis ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ini sebab yang kedua. Dia menjadi merdeka dengan sebab kepemilikan hubungan rahim. Wa yahsulu 'itqul 'abdi kullihi idza u'tiqa ba'duhu. Demikian juga seorang budak itu akan bebas atau merdeka dengan sebab sudah dimerdekakan separuhnya. Kapan? Wa idza kana 'abdun baina itsnaini fa'ataqa ahaduhuma. Jika budak ini memiliki dua tuan. Memiliki dua tuan, artinya dua orang yang menjadi tuannya, pemiliknya. Fa'ataqa ahaduhuma, salah satu dari dua tuan ini dia merdekakan budak ini. Berarti dia sudah merdeka separuhnya. Sisa separuh, baru merdeka secara mutlak. Fa in kana musiran quwwima 'alaihi al-'abdu wa 'utiya syarikuhu hissatah wa 'utiqa al-'abdu kulluh. Ya. Kalau orang ini punya harta, tuannya yang memerdekakan ini, katakan si A dan si B punya budak yang sama, si C. Si A mau merdekakan, sudah dia merdekakan si C, tapi si B belum. Nah, kalau si A ini punya uang, punya harta untuk membayar kepada syarikatnya ini, sekutunya dalam kepemilikan budak ini, dengan dia kira-kira misalnya, maka dia berikan. Sehingga dengan sendirinya, kalau dia sudah bayar bagiannya si B, kalau tadi kan sudah si A ini sudah merdekakan tanpa ada imbalan. Nah, si A ini punya harta yang cukup untuk dibayarkan kepada sekutunya itu si B, agar si C itu bisa merdeka secara mutlak. Jelas ini? Ini yang ketiga. Berdasarkan hadis dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fa kana lahu malun yablughu thamana al-'abdi kuwima al-'abdu alaihi qimata 'adlin fa'ata syuraka'ahu hisasahum wa 'ataqa alaihi al-'abdu wa illa faqad 'ataqa minhu ma 'ataqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki sekutu dalam perbudakan, kemudian dia memiliki harta yang cukup untuk dibayarkan kepada sekutunya untuk memerdekakan budak itu, dia memberikan bagiannya, bagian dari harta tersebut untuk dibebaskan, ya, agar budak itu bisa bebas secara murni, tidak separuh-separuh. Maka dengan sendirinya budak itu bisa merdeka. Kalaupun tidak ada hartanya, kata Nabi SAW, wa illa faqad ataqa minhu ma ataq. Kalaupun tidak, maka dengan sendirinya juga dia tetap dimerdekakan. Ya. Wa illam yakun lil mu'tiki malun faqad ataqa minal abdi ma ataq wa 'alal abdi sa'yu fi 'itqi ma baqiya minhu bi an ya'mala hatta yuhassila li sayyidihi qimata ma yamliku minhu. Ya. Artinya, kalau seorang yang memerdekakan itu punya harta untuk diberikan kepada sekutunya, maka dengan sendirinya budak itu merdeka. Kalaupun tidak, maka budak itu tetap merdeka dengan catatan budak tadi harus punya usaha untuk dibayar, ya, dia berikan atau dibayarkan kepada sekutu yang memerdekakannya tadi, ya, sekutu yang atau tuannya yang lain, sampai dia mampu membayarnya. Jadi begini, antara si A dan si B sekutu dalam kepemilikan budak. Si C, si A memerdekakan, berarti separuhnya budak ini, si C ini sudah merdeka, masih separuh. Kalau si A mau membayar sejumlah harta kepada si B agar si C ini merdeka secara mutlak, maka dengan sendirinya merdeka. Kalaupun tidak, tetap dimerdekakan dengan catatan si C ini harus mampu mengembalikan atau membayar sejumlah uang kepada siapa? Si B. Jelas ini? Walaupun dia sudah merdeka ini, tapi merdekanya bersyarat. Apa bersyaratnya? Dia akan merdeka secara murni, ya. Ya, sama seperti kita ini bebas bersyarat misalnya kalau di penjara ini. Ya. Dia akan
merdeka secara murni, tidak lagi bersyarat, dengan catatan dia harus berusaha mencari harta atau uang, sejumlah uang yang harus dia bayarkan kepada si B. Jelas yang ketiganya? Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man a'taqa nasiban aw syaqisan fi mamlukin fa khalasu alaihi fi malihi in kana lahu mal wa illa kuwima alaihi fastu'iya bihi ghairu mashkukin alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memerdekakan separuh dari budak itu, ya, maka untuk memerdekakan dia secara murni, hendaknya yang memerdekakan ini membayar sejumlah uang kepada orang yang juga memiliki hak atas budak tersebut. Kalau tidak, maka dia kira-kira. Dan bisa dia bayarkan, disuruh bayar budak ini setelah dia diberikan atau merdeka bersyarat ini, dengan catatan tidak boleh memberatkan orang yang dimerdekakan itu. Artinya jangan sampai syaratnya terlalu berat sampai tidak mampu dibayar oleh orang yang merdeka ini. Jelas ya? Yang ketiga, ini 3 alasan budak itu bisa merdeka. Kemudian yang berikutnya, at-tadbir. Apa itu at-tadbir? Wa huwa ta'liqul 'itqi bil maut. Ini juga bebas atau merdeka bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya budak itu akan merdeka dengan catatan tuannya mati. Jadi tuannya mengatakan, kamu dengan sendirinya merdeka apabila saya sudah mati. Ini juga masih merdeka bersyarat. Dia mengatakan, in mittu, jika aku mati, fa anta hurrun ba'da mauti, maka kamu merdeka setelah aku mati. Fa idza mata u'tiqa in kana min thuluthi malihi la yazid. Kalau orang itu mati, maka budaknya tadi dia dengan sendirinya merdeka. Dengan sendirinya apa? Merdeka. Dengan catatan tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Katakan dia punya harta digabung dengan budaknya, maka nilai budak ini 1/3 dari hartanya. Maka dengan sendirinya budak ini merdeka secara utuh. Tetapi kalau ternyata orang ini mengatakan kamu merdeka setelah aku mati, tapi dia miliki harta itu hanya satu-satunya siapa? Budak ini. Paham gak maksudnya? Berarti budaknya ini tidak merdeka secara utuh kalau dia meninggal. Paham? Paham gak? Atau dia antara paham atau gak paham? Ya. Saya ulangi. Seorang budak itu, ini tadbir namanya. Bebas atau merdeka yang digantung dengan syarat. Syaratnya tuannya meninggal, maka budak itu merdeka. Dengan catatan tidak melebihi 1/3 dari hartanya. Nah, kalau misalnya dia nih, tuannya ini punya harta, setelah digabung dengan budak ini nilai hartanya, ternyata budak itu mendapat nilai 1/3 dari seluruh hartanya, maka budak ini bebas secara mutlak. Tetapi kalau ternyata tuannya ini tidak memiliki harta selain budaknya, berarti yang bebas berapa? Baru 1/3. Baru 1/3, artinya dia masih diperbudak berapa? 2/3. Jelas? Baik. Disebutkan an Imran ibn Husain berkata, anna rajulan a'taqa sittata mamlukina lahu inda mautihi. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang memerdekakan 6 budak yang dia miliki ketika dia mau mati. Lam yakun lahu malun ghairahum. Sementara dia ini tidak memiliki harta kecuali 6 orang budak ini saja. Fada'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajazza'ahum athlasan. Kemudian 6 budak ini dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibagi 3.
Berarti berapa orang? Dua-dua. Summa aqra'a bainahum. Kemudian Nabi SAW mengundi di antara mereka, diadakan undian siapa yang akan merdeka. Karena yang merdeka hanya sepertiga. Hanya sepertiga. Baik. Fa'taqa tsnain wa araqqa arba'ah. Akhirnya 2 orang yang mendapatkan undian. Dia yang bebas, 2 orang. Yang 4 tetap jadi budak. Wa qala lahu qawlan syadidan. Lalu Nabi SAW mengucapkan, berkata dengan perkataan yang keras. Artinya peringatan keras terhadap laki-laki yang memerdekakan semua budaknya ini. Karena tidak boleh, ini sama dengan wasiat. Gak boleh orang itu berwasiat lebih dari sepertiga harta. Batas maksimalnya orang wasiat itu berapa? Sepertiga. Ya, sepertiga. Sisanya untuk ahli warisnya. Tidak boleh dia wasiat semua. Apalagi karena tidak suka pada anak-anaknya, hari diwasiatkan. Pokoknya anak-anak saya nggak ada yang dapat harta dari saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Tetap ada bagiannya. Dan ini termasuk kezaliman. Ya. Jangan dibawa-bawa. Hukum syar'i tetap berlaku. Ya. Kecuali kalau anaknya berbeda agama misalnya, atau anak yang membunuh orang tua, maka tidak boleh dia dapat harta warisan. Ya. Anak yang bunuh orang tua. Nah, ini terkait dengan at-tadbir. Wa yasihhu bai'ul mudabbir wa yasihhu bai'ul mudabbari wa hibatuh. Boleh menjual atau budak yang masuk dalam tadbir yang dimerdekakan dengan bersyarat ini boleh dijual atau dihibah. Nah, menjadi masalah. Artinya katakan si A punya budak, si B. Si A mengatakan kamu akan merdeka setelah saya mati. Tapi ternyata sebelum dia mati, si A ini dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan betul. Dia nggak punya harta lain kecuali budaknya itu yang sudah dia merdekakan bersyarat tadi. Maka dalam kondisi tersebut boleh si A itu menjual atau menghibahkan budak yang sudah dimerdekakan bersyarat tadi. Mana dalilnya? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qal balagon Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan min ashabihi, telah sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya, a'taqa gulaman lahu an duburin. Bahwasanya laki-laki tersebut telah memerdekakan budaknya dengan bersyarat. Artinya setelah dia mati langsung merdeka. Lam yakun lahu malun ghairah. Sementara dia tidak punya harta selain itu. Faba'ahu bisamanimi'ati dirhamin thumma arsala bisamanihi ilaihi. Maka budak tadi yang sudah dimerdekakan oleh laki-laki dari kalangan dari sahabat Nabi SAW tadi dijual oleh Nabi SAW. Dijual oleh Nabi SAW dengan sejumlah 800 dirham. Lalu uangnya dikirim atau diberikan kepada laki-laki tadi. Karena dia dalam keadaan butuh. Tidak ada hartanya selain budak ini. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang akan membeli budak ini dariku? Akhirnya dibayar oleh sahabatnya yang lain sejumlah 800 dirham. Ya, sejumlah 800 dirham. Lalu 800 dirham itu dikirim kembali kepada pemilik budak tadi. Jadi dia sudah mengikrarkan budak ini bakal merdeka kalau dia sudah mati. Tapi sebelum dia mati, orang ini butuh, sangat butuh dan tidak ada harta yang lain kecuali budaknya itu. Maka Nabi SAW menjual budak laki-laki tersebut dengan uang sejumlah 800 dirham, lalu diberikan kembali atau dikirim kembali oleh Nabi SAW kepada orang tersebut. Ini masalah at-tadbir. Kemudian yang berikutnya adalah al-kitabah. Al-kitabah. Apa itu al-kitabah?
Ya. Ta'rifuha, definisinya, al-kitabatu ta'liqu itqin bi sifatin ala mu'awadatin makhsusah. Al-kitabah itu artinya menggantungkan hak merdeka dengan sifat atau dengan cara membayar sejumlah harta atau sifat-sifat tertentu. Misalnya al-kitabah ini ada mukatab, budak yang mengatakan kepada tuannya, merdekakan saya dengan sekian dan sekian. Artinya dia membayar. Jadi budak ini punya harta, atau dia akan mencari harta. Dia minta kepada tuannya untuk dimerdekakan. Itu namanya al-kitabah. Hukmuha, apa hukumnya? Idza qala al-'abdu li sayyidihi katibni. Apabila seorang hamba berkata kepada tuannya, merdekakan saya dengan cara kitabah, wajib 'ala sayyidihi ay yujibahu ila ma talaba in 'alima qudratahu 'alal kasbi. Maka wajib bagi tuannya, kalau ada budak yang meminta untuk dimerdekakan dengan bayaran tertentu, wajib bagi tuannya untuk menjawab, memenuhi permintaannya apabila dia tahu kalau budaknya ini punya kemampuan dalam mencari rizki. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Nur ayat 33, walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang berusaha memerdekakan diri dengan cara kitabah dari budak-budak yang kalian miliki, fakatibuhum, maka merdekakan mereka dengan cara kitabah, in 'alimtum fihim khaira, jika kalian mengetahui ada kebaikan padanya. Disebutkan dari Musa ibnu Anas ibn Malik, anna Sirin sa'ala Anasan al-kitabata, bahwasanya Sirin ini merupakan budaknya Anas. Bapaknya siapa? Muhammad bin Sirin, sering kita sampaikan, imam masyhur faqih Muhammad bin Sirin, ya. Ucapan yang sering dinukilkan, ya, agar kita mencari ilmu kepada sumber yang jelas. Ucapan beliau, innama hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Muhammad bin Sirin, anaknya Sirin yang merupakan budaknya Anas ini. Dia berkata, Muhammad ini, sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka carilah agama kalian, atau perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Artinya, kalau kita salah dalam mengambil ilmu, akan salah juga dalam mengamalkan agama. Maka disinilah pentingnya kita benar-benar selektif dalam menimba ilmu agama, bukan sekedar yang penting orang itu menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang penting dia itu ceramah agama, yang penting dia itu beragama Islam. Mau dia sampaikan apa nggak peduli. Ya, sekarang ini banyak dai-dai yang sesat dan menyesatkan. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di setiap jalan itu ada dai-dai yang mengajak, menyeru kepada pintu jahanam. Ya. Dan banyak jumlah mereka, bukan satu, bukan dua, banyak, lebih banyak dibandingkan dai-dai yang mengajak kepada jalan yang lurus. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan, setiap pintu, setiap gerbang itu ada dai-nya yang mengajak kepada pintu jahanam. Nah, dari sinilah pentingnya kita untuk benar-benar memilah dan memilih dalam berguru. Tidak sembarangan, asalkan dia menyampaikan ilmu agama, ya. Asalkan dia yang dikeluarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun menurut penafsirannya sendiri. Ini tidak boleh, ya. Dan tidak boleh juga kita pakai kaidah ambil baiknya, buang buruknya. Kalau Anda tahu baiknya, gak usah nuntut ilmu, berarti Anda sudah berilmu. Ya kan? Kita masih menuntut ilmu, kita masih belajar. Ini menunjukkan kita belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan bukan kapasitas kita untuk
bisa menyeleksi mana yang baik, mana yang buruk. Karena syubhat itu samar. Syubhat itu samar. Dan kita tidak tahu ketika disampaikan kita menganggap itu benar. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika orang-orang Khawarij selalu mendengung-dengungkan, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan dia hanya milik Allah. Luar biasa dalilnya. Artinya hukum milik Allah, tidak boleh ada orang yang membuat hukum, taat pada hukum atau aturan manusia. Dan ini dalil sampai detik ini. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak, artinya dalilnya hak. Urida biha batil. Yang diinginkan apa? Kebatilan. Dan disinilah harus kita hati-hati. Nah, Sirin berkata kepada Anas, Sa'ala Anasan al-kitabata. Dia meminta kepada Anas agar dimerdekakan dengan cara kitabah. Wa kana katsirul mal. Dan Sirin ini ternyata dia punya harta yang banyak. Fa'aba. Lalu Anas enggak mau merdekakan dia dengan cara kitabah. Fantalaqa ila Umar radhiyallahu anhu. Lalu dia bergegas kepada Umar, bertanya kepada Umar. Faqal katibhu. Kata Umar, merdekakan dia dengan cara kitabah. Fa'aba. Anas enggak mau. Fadarabahu bid-dirrah. Akhirnya Umar memukulnya dengan kantong yang berisi susu. Wayatlu Umar, sambil Umar membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur tadi, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan bebaskan atau merdekakan mereka dengan cara kitabah jika kalian mengetahui ada pada mereka kebaikan. Artinya mereka mampu untuk membebaskan diri mereka dengan membayar sejumlah harta yang diinginkan oleh tuannya, tentunya tanpa memberatkannya. Akhirnya apa? Fakatabahu, maka Anas pun memerdekakan Sirin dengan cara kitabah, ya, dengan cara membayar sejumlah uang yang disepakati. Ya. Wa mata yu'taq, kapan dia dimerdekakan? Kapan seorang yang kitabah ini atau mukatab ini menjadi merdeka? Wa mata addal mukatab awil mukatibu ma alaihi li sayyidihi. Kapan orang yang mukatib ini membayar sejumlah uang kepada tuannya? Au abra'ahu minhu utik, atau tuannya membebaskan walaupun tanpa dia bayar, maka dengan sendirinya dia bebas. Artinya kalau dia sudah bayar sejumlah yang disepakati atau tuannya langsung bebaskan, maka dia merdeka. Wa huwa 'abdun hatta yu'addi kullama 'alaihi. Dan selama dia belum membayar, belum menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dalam al-kitabah ini, maka dia tetap dikatakan sebagai hamba sahaya sampai dia bayar lunas. An Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mukatibu 'abdun ma baqiya 'alaihi min kitabatihi dirhamun. Al-mukatib, budak yang mukatib, yang dibebaskan bersyarat atau merdeka secara bersyarat ini, dia tetap menjadi hamba sahaya selama masih ada sisa utangnya, walaupun 1 dirham. Walaupun 1 dirham, kata Nabi SAW. Kalau sudah bayar semuanya, lunas, baru dia bebas, baru dia merdeka. Selama belum lunas, maka dia tetap menjadi hamba sahaya. Artinya tidak boleh dia mentang-mentang sudah bayar separuh kemudian dia sudah mengatakan sudah bebas. Tidak. Wajib dia bayar seutuhnya, sepenuhnya berdasarkan kesepakatan. Kemudian bai'ul mukatib. Boleh enggak orang yang mukatab ini atau yang dibebaskan dengan cara kitabah ini dijual, ya. Disebutkan wa yasihhu bai'ul mukatibi idza radhi. Boleh yang mukatib ini, artinya orang yang merdeka secara kitabah ini dijual apabila dia ridha, apabila dia mau dijual. An Amrata binti Abdurrahman, dari Amrah binti Abdurrahman, dia berkata, anna Barirata ja'at tasta'inu Aisyata ummul mu'minina radhiyallahu anha. Bahwasanya Barirah pernah datang kepada Aisyah. Dia datang kepada Aisyah minta tolong, minta bantuan untuk dimerdekakan secara kitabah, ya, dibebaskan secara kitabah
karena dia saat itu di dalam keadaan diperbudak. Faqalat laha, maka Aisyah berkata kepada Barirah, in ahabba ahluki an asubba lahum samanaki sabbatan wahidatan wa u'tiqaki fa'altu. Jika keluargamu mau aku itu menjadi wali, menjadi tuanmu. Menjadi tuan artinya menjadi wala. Walanya bagi Barirah ini. Artinya menjadi ahli warisnya. Karena orang yang memerdekakan menjadi ahli waris yang dimerdekakan selama dia tidak punya nasab, tidak punya keturunan. Orang yang memerdekakan menjadi wali bagi siapa? Yang dimerdekakan dan menjadi ahli waris dia. Mewarisi harta orang yang dimerdekakan ini selama yang dimerdekakan ini tidak ada nasabnya, tidak ada keturunannya. Maka Aisyah memberi syarat kepada Barirah, kalau mau aku jadi walinya, maka aku akan membayar sekaligus kalau keluargamu mau. Kemudian aku akan memerdekakan kamu. Fadzakarat Bariratu dzalika li ahliha. Maka perkara tersebut disampaikan oleh Barirah kepada keluarganya. Faqalu, maka keluarganya berkata, la, kami tidak setuju. Illa ayyakunal wala'u lana, kecuali walaknya milik kami. Ada yang jadi ahli warisnya adalah kami. Qala Malik, maka Malik berkata, qala Yahya berkata, faza'amat Amrah, maka Amrah berkata atau yakin anna Aisyah tadzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah sudah menyampaikan hal itu, keinginannya tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi SAW berkata, ishtariha wa'tiqiha, belilah Barirah itu kemudian merdekakan. Fa innamal wala'u liman a'taq, sesungguhnya hak wala milik yang memerdekakan. Ya, milik yang memerdekakan. Maka di sini yang menjadi syahidnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk dibeli budak yang mukatab ini atau yang mukatib ini, budak yang dibebaskan secara atau dimerdekakan secara kitabah. Namun al-wala'nya kemana? Hak warisnya kalau dia meninggal, orang yang dimerdekakan ini kepada siapa hak warisnya? Disebutkan wal wala'u bil fathi wal mad. Wala dengan difathahkan wawunya dan juga dipanjangkan, dimatkan lamnya. Haqqu mirasil mu'tiqi minal mu'taq, itu hak mewarisi bagi yang memerdekakan dari harta yang dimerdekakan. Wala yarisu sahibul wala illa inda adami asabatin nasab, dan orang yang memerdekakan tidak punya hak waris selama yang dimerdekakan itu ada asobahnya. Ada asobahnya. Kalau bahasa kita apa? Usbah. Usbahnya artinya dari pihak bapaknya. Kalau yang dimerdekakan ini tidak punya kerabat dari asobahnya, siapa yang punya hak waris? Orang yang memerdekakannya. Orang yang memerdekakan. Kalau ada asobahnya dari nasabnya, maka yang menjadi atau yang mewarisinya adalah kerabat nasabnya atau asobahnya, sebagaimana kita telah jelaskan di dalam terkait dengan kitab Al-Faraid, ya, Kitabul Faraid terkait dengan harta warisan. Sudah jauh pembahasan ini, masih di Masjid Nurul Huda saat itu, ya, pembahasan masalah warisan. Wala yajuzu bai'ul wala wala hibatuh. Namun yang menjadi catatan, tidak boleh hak wala, perwalian bagi yang dimerdekakan itu dijual atau diberikan, dihibahkan kepada orang lain. Misal, si A memerdekakan si B, kemudian si A enggak mau punya hak wala, ya, kepada si B. Akhirnya dia jual haknya kepada si C misalnya, atau dia hibahkan kepada si C, maka ini tidak berlaku. Jelas ini? Tidak berlaku hak wala
dijual atau dihibahkan kepada orang lain. Tetap yang mewarisi apabila yang dimerdekakan itu meninggal dan punya harta, kemudian dia tidak memiliki nasab atau asobah dari sisi nasab, maka yang mewarisinya adalah orang yang memerdekakannya. Dan hak ini tidak boleh dijual atau tidak boleh dihibahkan kepada yang lainnya, sebagaimana disebutkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual hak wala atau menghibahkan kepada pihak yang lain berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inilah akhir dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari kitab ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah taala dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas kitab-kitab yang lain. Ya, ada beberapa usul saran dari beberapa ikhwah yang masuk agar membahas kitab-kitab tertentu. Ya, ada yang mengusulkan kitab adab, ada yang mengusulkan sirah nabawiyah dan semisalnya. Nanti kita akan bicarakan mana kitab yang pas untuk kita bahas, untuk kita kaji sesuai dengan tingkat kebutuhan kita. Mana yang lebih utama untuk kita bahas dan yang lebih penting untuk kita ketahui. Allah taala alam. Sekali lagi inilah akhir dari pembahasan kitab ini yang cukup lama. Ya, karena memang durasi waktu yang enggak memungkinkan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Yang pertemuan hanya 40 menit, 50 menit, paling banter 1 jam misalnya, enggak cukup untuk kita bahas satu kitab ini dalam waktu setahun 2 tahun enggak cukup. Ya. Coba kalau pertemuan setiap hari mungkin, tapi pertemuan sekali sepekan terkadang bolong-bolong, ya sulit untuk kita bahas secara tuntas dalam waktu yang singkat. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan cari ya, kitab-kitab yang mungkin lebih utama, lebih penting untuk kita bahas, dan usul sarannya masih kita buka. Antum bisa japri ke ana atau di grup mana yang diusulkan dan kita akan lihat mana yang lebih utama. Allahu a'lam. Sudah pertanyaan, bagaimana cara kita membedakan ustadz yang mengajarkan agama yang sesuai pemahaman para sahabat? Karena di akhir-akhir ini banyak sekali ustadz yang mengajarkan agama sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya, untuk membedakannya antum harus belajar dulu tahsilul ilm. Ya, antum belajar. Ya, setelah belajar, sudah belajar mulai dari dasar pondasi, sudah belajar, dan antum dengan sendirinya akan tahu mana orang yang berjalan di atas al-haq, mana yang tidak. Ya. Ciri-cirinya, selama ustadz itu menyampaikan qala Allah, qala Rasul, kemudian dia menyandarkan ucapannya kepada perkataan para ulama, dia selalu merujuk kepada pendapat para ulama, dia tidak menafsirkan sendiri, atau dia tidak hanya berpendapat dengan pendapat yang satu pendapat saja, kemudian dia berdiri kokoh di situ. Padahal pendapatnya terkadang menyelisih pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Atau sekalipun mayoritas ulama dia pegang, namun menyelisihi pendapat yang lebih kuat dalam masalah tersebut. Maka ini tidak dibenarkan bagi kita untuk dijadikan sebagai guru. Apalagi dalam masalah-masalah akidah. Dalam masalah-masalah akidah. Ya, antum bisa lihat terkait dengan masalah tauhid misalnya. Terkait dengan tauhid, bagaimana mereka memahami tauhid rububiyah, bagaimana mereka memahami tauhid uluhiyah, asma was sifat. Ya, ada sebagian ustaz terkadang dalam masalah tauhid uluhiyah saja sudah keliru, menyimpang. Ya, ditambah lagi tauhid asma was sifat yang banyak tergelincir, ya, kelompok-kelompok yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, mulai dari dinasti Abbasiyah, ya, itu dalam masalah tauhid asma was sifat, seperti Jahmiyah misalnya. Jahmiyah itu terkenal dengan akidah mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalaupun sekarang ini tidak dinafikan secara mutlak, maka minimal separuhnya. Kalau ada orang-orang yang menyimpang dalam pemahaman ini, maka jangan ambil ilmu dari mereka. Ya, seperti ada ustadz yang terkadang mengatakan Allah itu maujud bila makan, Allah itu ada tanpa tempat misalnya. Ya. Nah, ini termasuk perkataan yang keliru. Kalau yang dimaksudkan Allah itu ada tanpa tempat, artinya tempat yang meliputi Allah, maka itu benar. Tapi kalau menafikan
tempat Allah itu di atas, maka ini pernyataan yang keliru. Allah sendiri mengatakan Allah itu di atas, ulu, tinggi, maha tinggi. Ya. Al-masalul a'la, perumpamaan yang tinggi. Allah Azza wa Jalla istawa 'alal arsy, bersemayam di atas arsy. Allah mengatakan demikian. Nah, anehnya orang-orang sekarang ini mengingkari Allah di atas. Giliran Isra Mi'raj mereka rayakan. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu naiknya Nabi SAW dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh. Bukan Mi'raj itu Nabi kemana-mana. Jelas ini. Ini dalil akli. Mereka mengingkari Allah di atas, tapi mereka merayakan Isra Mi'raj. Yang tidak pernah dirayakan oleh as-salaf, yang menetapkan Allah di atas. Yang mereka menafikan Allah di atas, mereka yang merayakan. Jelas ini? Nah, kalau ada orang-orang yang seperti ini mengatakan Allah itu ada, tidak bertempat misalnya, ini hati-hati dalam masalah akidah. Ya, belum masalah-masalah yang lain, membolehkan perkara ini, perkara itu. Maka hati-hati. Apalagi membolehkan perkara-perkara yang diketahui secara darurat. Misalnya ada orang yang membolehkan musik misalnya. Sekalipun Masya Allah ini dai kondang nasional, internasional, bahkan kalau dia membolehkan perkara-perkara yang jelas-jelas nasnya, dalilnya secara sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini du'at ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Ya. Sekalipun mereka berretorika. Kita berbicara agama itu bukan dinilai dari retorika seseorang. Ya, terkadang kita tertipu, ini Masya Allah, tapi penyampaiannya saya nggak ngantuk. Ilmu itu bukan Anda ngantuk atau tidak ngantuk. Ya. Ilmu itu berdasarkan apa? Qala Allah, qala Rasul. Ala fahmi sahabat. Itu ilmu. Bukan ilmu itu dinilai saya ngantuk dan tidak ngantuk. Ya. Bukan itu. Bukan dinilai dari semangat yang berapi-api dari penyampainya. Bukan itu. Ya. Kadang kita ini Masya Allah, kalau dia sampaikan itu luar biasa. Ya. Kayak orang yang sedang mengingatkan pasukan perang. Ya. Tapi ada ustadz yang dikatakan salah penyampaian bikin saya ngantuk. Ya. Seakan-akan itu menjadi standar benar dan tidaknya. Jelas ini. Ya. Jadi bisa kita bedakan, dan diantaranya juga untuk membedakannya, antum tanya ahlu ilmi, orang-orang yang antum percaya istiqoh dengan keilmuannya, dengan pemahamannya dari sisi akidah, sisi manhaj, antum tanya, kira-kira orang ini pantas gak kita berguru kepada mereka? Jangan antum yang menilai sendiri. Sama-sama thalabul ilmi, antum bermusyawarah, kita sepakati dulu siapa guru kita. Ya, sama-sama juhal, ya. Sama-sama nggak tahu terus bermusyawarah, apa hasilnya? Ini bukan minus plus minus jadi plus di sini, bukan. Ini bukan rumus matematika. Ini agama. Minus minus ya minus ke bawah lagi. Jelas ini. Jadi jangan pakai logika kita. Ya. Jangan pikir bodoh plus bodoh jadi pintar, nggak mungkin. Ya, itu aturan matematika yang bertentangan dengan hukum syar'i. Jangan dipakai. Akhirnya kita sepakati, kumpul sama-sama, ya, kayaknya kita berguru sama si fulan, boleh. Sepakatan, ya, kesepakatan sama-sama, enggak jelasnya. Jadi yang ditanya itu ahli ilmu. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan fas'alu ahla juhal, bukan. Ahlul jahal, orang-orang bodoh. Kita bertanya kepada mereka, enggak tahu bagaimana sisi manhajnya. Ya. Ditanya apa itu manhaj, enggak tahu. Apa itu akidah, enggak tahu. Ya. Bahkan orang-orang yang kita berguru kepada mereka yang berkoar-koar, ya, terutama yang berbicara masalah hukum, seputar hukum kriminal saja. Kan teman-teman ini banyak, ya, saudara-saudara kita dari kalangan muslimin yang selalu semangat dalam berdakwah dengan inti dakwah mereka anti terhadap orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang mereka bicarakan hanya hukum kriminal. Padahal hukum Allah di negara kita ini tegak sebenarnya, tapi tidak semuanya. Mereka mengatakan di negara Indonesia ini nggak ada hukum Islam yang tegak. Ini dia juga berarti kafir kalau dia mengatakan demikian. Karena sholat hukum Allah apa tidak? Hukum Allah. Jadi hukum-hukum di Indonesia ini tegak, tapi tidak semuanya. Jangan melihat tegak dan tidaknya hukum Islam itu hanya dilihat dari satu sisi saja, hukum kriminal saja. Karena yang dibicarakan oleh orang-orang yang ekstrim ini, yang mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, dilihat dari sisi ini saja. Dan lihat hukum-hukum yang lain. Padahal hukum dalam Islam banyak ditegakkan di negara kita ini. Masalah sholat, masalah haji, masalah Idul Fitri.
tegak semuanya. Masalah zakat, ya. Walaupun yang paling disepakati zakat fitrah, tegak. Nah, tidak semua memang. Tapi secara umum hukum di negeri kita ini berjalan dan tegak. Masalah, lihat antum di awal-awal kitab itu dibahas masalah ahkamul haid wan nifas, hukum seputar haid dan nifas. Ini hukum Islam, ini hukum Allah, bukan hukum manusia ini. Dan tegak hukum ini. Bagaimana tegaknya? Diajarkan di negeri kita ini, ditegakkan. Tidak boleh istri dalam keadaan haid tidak boleh digauli. Di pengadilan agama misalnya ditegakkan hukum ini, enggak boleh diceraikan istri dalam keadaan haid. Kalau diceraikan ini masuk dalam tolak bid'i. Ini dibahas di sana. Justru mereka orang-orang yang berbicara ini enggak tahu hukum, bagaimana hukum menceraikan istri dalam keadaan haid. Enggak paham. Enggak bisa membedakan mana wajib sholat, mana rukun sholat. Ini hukum. Banyak orang-orang yang berteriak, ini tegakkan syariat Islam. Kita wajib menegakkan khilafah. Ditanya, wajib sholat ada berapa? Enggak tahu. Enggak tahu dia. Bacaan dalam sujud, bacaan dalam ruku. Rukun apa wajib? Rukun. Nah, ini di mana ini hukumnya? Ini hukum Islam. Hukum yang paling utama dia enggak tahu. Ini rukun apa wajib? Sholat enggak paham. Jangan sampai yang hadir ini pun enggak tahu bedakan. Ini masalah dasar. Demi Allah, banyak di antara kita ini yang enggak tahu membedakan mana rukun, mana wajib sholat. Karena ini konsekuensinya ketika kita keliru dalam sholat. Apa yang terjadi? Kalau orang meninggalkan wajib, apa yang dia lakukan? Kalau meninggalkan rukun, apa yang dilakukan? Ini banyak yang bingung, masih bingung. Jadi imam ditegur imamnya. Akhirnya karena makmumnya tegur, akhirnya balik. Apa yang salah? Terjadi. Dan makmumnya juga enggak paham cara negurnya. Ada diceritakan, misalnya kemarin itu terjadi di Allah alam kapan terjadinya, ada diceritakan di Masjid Raya. Kejadian. Sudah seharusnya tasyahud akhir. Oleh makmum, karena dia berdiri, subhanallah. Dia duduk, tapi enggak tasyahud. Duduk antara subhanallah lagi. Subhanallah, seharusnya dia berdiri lagi, bingung imamnya jadi. Yang seharusnya makmum, kalau seperti itu dia harus bukan subhanallah saja, dia harus membuka apa yang harus dia lakukan. Kalau tasyahud akhir berarti dia harus baca at-tahiyatu lillah. Oh, tasyahud maksudnya. Jelas? Kalau imamnya bingung antara sujud atau duduk antara dua sujud, jangan makmum itu subhanallah, imam sujud subhanallah, duduk subhanallah. Antum sebutkan apa yang dia lakukan sama imam. Paham ini? Kalau duduk antara dua sujud berarti dia harus sebut Rabbighfirli. Maka imam paham, oh duduk antara dua sujud. Atau subhana rabbiyal a'la. Kalau dia harus sujud. Jangan subhanallah duduk, subhanallah sujud. Nah, imamnya apa? Bingung. Jadi makanya di belakang imam itu butuh orang yang faqih. Ini hukum Islam. Perkara ini banyak yang bingung. Karena apa? Enggak mau belajar. Masalah-masalah penting ini. Masalah cerai, masalah bab NTR misalnya. Ya, alhamdulillah sekarang ini di KUA sudah dibuka semacam penataran, ya, penataran Jatim. Ini kita apresiasi hal seperti ini. Ini kebaikan dari pemerintah. Masa harus ada semacam penatarannya di karantina Jatimnya? Ya. Boleh, karena banyak di antara Jatim ini yang enggak paham. Seperti banyak terjadi kasus di Bima Dompu ini. Sudah ceraikan istrinya berkali-kali, bahkan lebih 10 kali katanya. Saya enggak paham, enggak tahu, jahil. Terus gimana saya ini? Sekarang saya baru tahu. Ya, ana juga sampai sekarang enggak berani menjawab. Ini masalah berat. Dia berbicara dia masih cinta sama istrinya, tapi sudah diceraikan berkali-kali. Ini gimana? Ya, kalau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara, yang sungguh-sungguhnya jatuh sungguh-sungguh, yang main-mainnya jatuh sungguh-sungguh. Enggak boleh main-main dengan cerai. Saya ceraikan kamu, main-main. Oh, enggak jadi. Cerai dia. Jatuh talak. Hati-hati. Di sini pentingnya ilmu, supaya enggak sembarangan. Ya. Makanya benar orang dulu itu mengatakan nikah dulu sebelum nikah. Artinya pelajari dulu masalah nikah. Jangan pelajari bab NTR itu nanti malam mau nikah, sekarang bab
NTR, ya bingung nantinya. Mandi junub nggak tahu. Ya, mandi junub harus jauh-jauh hari kita pelajari. Bukan pas mau nikah. Ini kebanyakan orang-orang tua ini kekeliruan juga. Pas sudah nikah baru dipanggil, diajarkan mandi junub. Ini orang sudah diubun-ubun ini. Ya, diajarkan mandi junub. Gak bisa, gak akan ada yang masuk. Yang ada dalam pikiran dia lagi melayang ke sana. Biarkan mereka ini melayang-layang dulu. Jangan diajarkan. Harus jauh-jauh hari sebelum itu diajarkan masalah bab ini, ya, bab mandi junub dan seterusnya. Ini berkaitan dengan masalah ini. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada sumbangan Al-Quran? Apa ini? Sumbangan Al-Quran, papan, meja, karpet dan lain-lain dibeli dari uang donatur untuk TPQ. Kita gunakan juga untuk santri mengaji di luar kegiatan TPQ seperti halaqah Quran, sekolah dan les mengaji. Ya selama ya, tetap dikasih tahu, misalnya ada orang nyumbang untuk masjid misalnya. Nyumbang karpet untuk masjid. Kemudian karpet ini kita gunakan mungkin untuk kegiatan yang lain di luar, kegiatan yang sama. Ini tidak menjadi masalah. Ya, karena asas maslahatnya ada. Asas maslahatnya ada, ini yang ana lihat dalam masalah ini. Tapi kalau misalnya disumbang untuk orang sholat, karpetnya disumbang untuk orang yang kegiatan di masjid sini, kemudian digunakan untuk hal-hal lain seperti bikin taman misalnya, ini termasuk kezaliman. Karena zalim itu apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'i, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini enggak boleh. Tapi kalau asas maslahatnya sama, akan menjadi masalah. Boleh. Ya, digunakan misalnya kegiatan yang sama seperti ini, enggak menjadi masalah. Selama itu kebutuhannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang menyumbang. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Nah, darurat. Fatwa MUI salah satu vaksin COVID haram. Nah. Tapi kalau kita divaksin dengan vaksin itu gimana? Harus kembali kepada MUI. MUI mengatakan dia haram, tapi boleh digunakan dalam kondisi apa? Darurat. Banyak orang yang melemparkan syubhat. Apa daruratnya sekarang? Ya daruratnya itu wabah ini. Wabah ini darurat. Siapa yang harus kita tanya dalam hal ini? Para ahli. Siapa ahlinya? Orang-orang yang berkompeten dalam masalah virus ini. Jangan tanya ke anak gak paham masalah virus. Sisi daruratnya itu pertimbangan ahlinya. Yang berbicara ini bukan darurat siapa? Ahlinya bukan. Ternyata banyak ustadz-ustadz yang berbicara masalah ini. Ustadz yang bukan ahlinya dalam masalah virus. Ana gak setuju, sekalipun mereka ustadz sekali berapapun. Jelas ini? Walaupun ana sendiri, ana katakan kalau disuruh pilih vaksin apa enggak, ana milih enggak. Tapi bukan berarti ana tidak tunduk dalam masalah ini. Itu kan hak kita. Tapi kalau mengajak orang jangan vaksin, ini hati-hati. Jelas ya? Tapi kalau antum urusan pribadi, maka itu kembali pada pribadinya. Tapi kalau anak katakan terkait dengan fatwa MUI, mengatakan anak sudah baca terkait dengan fatwa ini, mereka memfatwakan haram, tapi boleh digunakan karena ini kondisi darurat. Ada yang melemparkan syubhat. Daruratnya di sini mana? Ya enggak? Apa daruratnya? Kita aman-aman saja. Ya menurut kita. Kita ahli enggak dalam masalah ini? Tahu enggak sejauh mana penyebaran virus ini? Pemerintah sudah berusaha. Kita dukung mereka, usaha mereka. Ini termasuk ketaatan kita kepada mereka, kepada para penguasa. Kita enggak tahu. Kita bukan ahlinya yang berbicara virus ini. Toh orang-orang yang berbicara ini darurat enggak atau enggak darurat ini, mereka juga bukan dari mereka, atau mereka ini bukan narasumber asli. Mereka juga caplok dari hasil yang mereka baca di internet dan yang lainnya. Siapa yang nulis? Dari ahlinya juga. Terkadang dalam menafsirkan atau memahami apa yang menjadi analisa dari para ahli ini, terkadang kita keliru dalam menafsirkannya, dalam menganalisanya. Maka dari sini saya katakan, selama ada fatwa dan mereka para ahli menilai ini memang darurat karena wabah yang terjadi, untuk meminimalisir tersebarnya wabah ini, maka kita apresiasi. Adapun kepada individu orang, silakan, itu kembali kepada mereka. Dan toh pemerintah juga tidak ada nggak sanksi
Secara umum ini, secara nasional. Walaupun ada di beberapa daerah misalnya sanksinya sekian-sekian, ya, denda kurungan dan semisalnya, itu belum secara skala nasional. Kalau ada yang menolak misalnya. Atau mungkin ada alternatif lain, misalnya sekarang ini ada vaksin yang tidak mengandung unsur yang haram, namun kita harus bayar misalnya. Maka silakan, punya alternatif kan. Jadi anak katakan di sini karena ini banyak beredar, ya kita nasihat untuk diri anak pribadi dan kita semuanya. Dalam masalah ini kita kembali kepada pemerintah, kepada ahlinya. Ahli yang memfatwakan di sini sudah ada para ulama yang ada di negeri kita. Mereka yang lebih tahu. Kemudian yang kedua, yang mengetahui statusnya darurat apa tidak itu para ahli. Siapa ahlinya dalam masalah ini? Medis, kesehatan. Bukan setiap orang berhak berbicara. Ustadz biarkan di levelnya secara ustadz. Berbicara masalah agama, menimbang secara syar'i ketika mereka diminta untuk berfatwa dalam masalah-masalah tersebut. Tapi kalau mereka menimbang, oh ini daruratnya dari sisi ini, daruratnya dari sisi ini, dengan pertimbangan analisa yang terkadang tidak benar, tidak bersumber, tidak bersanad, tidak berdasar, maka ini tidak dibenarkan. Sekali lagi yang berhak menganalisa di sini adalah para medis yang lebih tahu. Bagaimana mereka menganalisa sejauh mana menurut mereka, maka kita ikuti alurnya. Jangan lagi kita, oh itu analisa sudah konspirasi dan semisalnya. Urusan mereka konspirasi atau bagaimana, kita tahu enggak? Sudah sampai hujah enggak kepada kita? Jangan-jangan ini tuduhan yang tidak berlandas pada dasar yang jelas. Hati-hati. Karena ini juga menyebarkan apa? Menyebarkan fitnah yang tidak dibenarkan. Apalagi sekedar datang dari orang-orang yang sekali lagi yang tujuannya hanya untuk melemparkan syubhat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kepada siapa kita harus cross check masalah ini? Kepada ahlinya. Sekali lagi, masing-masing dari para ahli ini sudah ada jurusannya masing-masing. Ya ustadz, tuan guru, kiai, mereka berbicara dalam masalah hukum syar'i. Adapun dalam masalah kesehatan, biarkan para dokter, biarkan para medis yang berbicara. Mereka yang punya hak. Bukan setiap kita berhak untuk berbicara. Makanya di antara tanda-tanda kiamat itu, tanda-tanda kiamat, banyaknya ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? Orang-orang yang berbicara dalam masalah umum, kemaslahatan umum, kepentingan umum. Padahal mereka bukan ahlinya. Orang-orang bodoh yang berbicara tentang masalah besar. Ruwaibidah. Rajulun tafi yatakallam fi amril 'amah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bodoh yang berbicara dalam masalah umum. Masalah kemaslahatan besar, masalah umat. Ini tidak boleh. Jelas ya? Allah taala a'lam wa a'lam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.